Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustinanto, NIM 2018-53168. Untuk presentasi audit sistem informasi. Audit dalam Wikipedia Indonesia, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan terima. Audit memiliki sebuah arti, yaitu evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk yang dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak disebut auditor. Tujuan audit adalah verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan, berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima. Sistem informasi mempunyai arti sekumpulan, yaitu hardware, software, brandware, dan prosedur, serta yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Dari gambar tersebut dapat digambarkan adalah sebuah model I/O dalam komponen aplikasi sistem informasi. Audit sistem informasi menurut Ron Weber tahun 1999, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya efisien. Tujuan lagi untuk audit sistem informasi itu ada 4. Yang pertama yaitu mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, mencapai efisiensi sumber daya. Arti dari tujuan mengamankan aset. Mengamankan aset atau bisa disebut sebagai aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi itu mencakup pertama perangkat keras, perangkat lunak, manusia, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Untuk yang kedua yaitu tujuan dari integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan baik dan dipercaya kemurnian dan ketelitian tanpa menjaga integritas data organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian ada tidak terungkap seperti apa adanya keputusan maupun langkah-langkah organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar, perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Yang ketiga yaitu tujuan dari efektivitas sistem. Tujuan dari efektivitas sistem yaitu menjaga efektivitas sistem supaya dapat mencapai tujuan, antara lain yaitu perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem atau bisa disebut user. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user? Misal mengambil keputusan. Auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Yang selanjutnya tujuan efektivitas sistem. Untuk yang kedua biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu.
Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan, atau perlu dimodifikasi, atau sistem sudah dipasang sehingga harus ditinggalkan dan dicari penggantiannya. Untuk ujian efektivitas yang ketiga, audit sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan atau sebagai sistem untuk desain. User tidak dapat mengungkap kebutuhan sistem. Kedua, dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Selanjutnya, tujuan efisiensi sumber daya. Dikatakan efisiensi jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk melaksanakan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segalanya perlengkapan, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem informasi tersebut harus berkompetensi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Selanjutnya, pendekatan audit sistem informasi. Untuk pendekatan audit sistem informasi dapat dikategorikan yaitu pendekatan temuan atau bisa disebut exposure approach. Fokus utama ini ditekankan pada jenis kesalahan atau loss yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu ditentukan kendali atau kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang diterima. Selanjutnya, pendekatan kendali atau kontrol approach. Fokus utama adalah kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi suatu kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Aspek-aspek yang diperiksa dalam audit. Aspek audit yaitu menyangkut efektivitas, efisiensi, availability system, reliability, confidentiality, dan integrity, serta aspek security. Selanjutnya adalah audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data dan data file. Audit SI sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Tahapan dalam audit sistem informasi menurut Ron Weber terhadap 5 langkah atau tahapan audit sistem informasi, yaitu pertama, perencanaan audit, kedua, pengetesan kendali, pengetesan transaksi, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, balance of result, pengakhiran, serta pengakhiran penyelesaian audit. Tahapan audit sistem informasi menurut Galegas. Tahapan audit sistem informasi ini mencakup perencanaan, pemeriksaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Selanjutnya, pengumpulan data, evidence, merupakan berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Bila jadi bukti audit yang diambil, auditor mencakup bukti elektronik. Itu adanya review short code bila diperlukan. Pengumpulan data, metodenya. Dalam proses pengumpulan bukti ini ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit around komputer, audit through komputer, dan audit with komputer. Jika tingkat pemakaian TI tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with komputer. Biasa disebut dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan cat computer aided audition technique untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi, aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain.
Tentu untuk aspek security ada kalanya auditor dituntut mempunyai keahlian teknis yang cukup memadai untuk menguji keamanan sistem. Standarnya adalah suatu yang harus dipenuhi oleh IAC itu auditor. Standar yang digunakan mengaudit teknologi informasi adalah standar yang terbitkan oleh ISCA. ISCA Audition Standard. Selain itu ISCA untuk menerbitkan IS Audition Guidance in Audition Procedure. Guidelines merupakan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit dan prosedur, memberikan contoh langkah yang perlu dilalui auditor dalam penguasaan audit tersebut sehingga dengan standar. Bagaimanapun, auditor harus bisa menggunakan judgement profesional ketika menggunakan guidance prosedur. Hasil dari audit. Siapa yang melakukan audit? Auditor sistem berdasarkan melakukan penilaian tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian berdasarkan pengujian auditor akan memberikan rekomendasi atau perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan, tentunya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Hasil audit, siapa yang melakukan? Siapakah yang sebaiknya melakukan audit sistem informasi? Audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi SI. Tapi jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga atau auditor independen untuk melakukannya. Jika sebuah hasil auditasi perlu dipublikasikan, tentu perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara